Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Pagi ini kita mau ke ladang. Mau lihat kebun kopi ya. Ini kebun kopi kita ini udah ada 2 bulan ini nggak dilihat. Jadi belum tahu nanti gimana sudah perkembangannya. Ini kita mau pantau dulu. Aduh, ada apa nih? Ada longsor nih ya. Ada yang longsor guys. Jadi jalan ladang kita seperti ini. Dikarenakan sudah lama ini kita nggak ke ladang, kemungkinan di musim kemarau ini kebun kita akan terlihat semak karena pertumbuhan rumput sangat begitu cepat. Jadi kita mau ambil tindakan nanti setelah selesai musim penghujan ini dengan melakukan pembersihan. Jadi hari ini kita mau pantau-pantau dulu gimana perkembangannya, karena kopi yang ada di kebun kita itu udah ada yang berumur 3 tahun, ada yang berumur 2 tahun, ada yang baru berumur 1 tahun, dan juga kita ada membuat pembibitan. Jadi buat teman-teman bisa terus mengikuti nanti kegiatan-kegiatan kita di video-video berikutnya ya. Tapi kali ini ikutin terus perjalanan saya untuk menuju ke ladang, karena lumayan jauh nih perjalanan saya ini. Dari rumah ke ladang itu berkisar 1,5 kilometer ya. Kalau di meterin itu berkisar 1.200 meter, nggak jauh lah. Jadi kondisi jalannya kayak gini sih. Nah, itu kondisi yang dari jalan di atas kita, karena jalannya menurun ya. Itu yang ke bawah. Oke, kita lanjut. Ini kanan kiri jalan ini masih sempit ini ya. Ini rencananya kita akan perbaiki bersama masyarakat yang ada di sini. Nah, kondisinya seperti ini nih. Tuh, banyak airnya jernih sih, tapi nggak bisa untuk diminum. Jadi untuk kawan-kawan nanti yang mau membantu ya, ayo bantu video ini dengan subscribe, dengan follow, dengan like. Kalau teman-teman bersenang hati boleh share video ini ya. Jadi pada umumnya di masyarakat sini nih semuanya bercocok tanam hortikultura. Nggak begitu banyak yang fokus kepada penanaman perkebunan, contohnya seperti kopi, jeruk, alpukat, karena hanya itu saja yang menjadi unggulan di sini. Karena di sini udaranya dingin, ketinggiannya pun berkisar 1.400 meter. Jadi mau nggak mau masyarakat di sini harus bercocok tanam yang seperti itu. Hortikultura contohnya nanti cabai, kentang, kol, buncis, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini nih, karena musim kemarau, musim hujan, nggak ada masyarakat yang ke ladang pun. Udah ada 2 bulan ini begini. Jadi ada sedikit kekhawatiran sih masyarakat, khususnya kepada buruh-buruh tani
yang biasanya mereka bisa istilahnya di sini namanya aron. Buruh tani bekerja di ladang orang gitu. Jadi sore hari nanti diupahin. Kurang itu diupahin itu 100.000 sampai 120.000 lah, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau lemburnya nambah lagi, gajinya nambah lagi gitu. Ya di sini ada kebun cabai, di sini ada tanaman kol. Maaf ya, ini cabai bukan kebun. Tapi terserah pendapat teman-teman semua. Kalau kata-kata yang benar nanti ditulis nih di bawah di kolom komentar. Buat teman-teman, yuk subscribe dulu. Perjalanan kita masih panjang. Jadi sambil berjalan kita sambil cerita ya, biar nggak bosan. Jadi di ladang itu, nah ini kita udah sampai ladang. Di ladang itu saya ada nanam kopi. Kayak kita tadi awal saya nanam kopi itu. Baru orang tua saya ada nanam bawang, ada nanam terong Belanda. Nah, kita masuk ke lokasi lahannya. Nah, itu tuh lahannya tuh. Lumayan luas ya. Ini luasan lahannya berkisar berapa ya? 4-5 hektar gitulah. Jadi di sini ada ditanam kopi, bawang, terong Belanda. Orang tua itu ada nanam cabai kecil. Nah, itu di situ ada kopi yang ditanam di pinggir-pinggiran tuh ya. Ini keliling semua, keliling-keliling ini ada kopi semua nih. Jadiin pagar, tapi pagarnya menghasilkan tuh buahnya lumayan tuh. Kita lihat ya di sini ada kopi yang udah mateng. Buahnya lumayan banyak. Nih. Ini dia tuh. Coba lihat sahabatnya. Buahnya lumayan banyak ya. Oh, ini kayaknya ada yang metik nih. Kayaknya udah dipetikin. Banyak nih buahnya. Ya. Ini kopi kita di kebun. Nah, ini varietasnya Sigara Rutang. Jadi ceritanya, kenapa ada kopi yang varietasnya namanya Sigara Rutang? Karena awalnya dulu itu di Tanah Karo, yang nanam kopi itu dia sebelum panen kopi selama lebih kurang 1,5 sampai 2 tahun itu dia ngutang dulu ke warung untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itulah varietas kopi yang ditanamnya itu jadi namanya Sigara Rutang. Nah, ini ada tanaman bawang. Itu nih bawang. Nah, nih bunganya udah naik semua tuh. Biasanya bunganya ini dijual 5.000, berkisaran 7.000 per kilonya. Tapi sekarang karena nggak laku, nggak ada yang ngambil, nggak ada yang beli, jadi gini semuanya bunga gitu. Kita foto dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini ya, kita di sini luas. Ini masih dikelola sama orang tua. Ini
Ini separuh ladang ini masih semak ya, belum tahu nanti orang tua mau nanam buat apa. Mungkin dilanjut lagi nih. Kita lihat itu bawangnya banyak, kemungkinan di bawah tanam bawang semua. Nah, di situ ada anjing saya nih yang dia jaga ladang. Ini gubuk ya. Sampai itu di atas nggak ada, kosong ya. Ini itu tempat jaga ladang. Tuh Mang, dia jarang jumpa saya jadi nggak kenal. Tapi kalau udah kenal manutnya minta ampun. Sini, tuh Mang. Ah, tuh datang dia datang. Tuh Mang. Nah. Sini. Ya. Iya. Kok nyuruh tuh Mang. Lucu tingkahnya. Nih ya, anjing saya yang paling setia nih, makhluk paling setia di bumi nih. Namanya Tumang. Ini anjingnya apa ya? Suaminya apa sih namanya? Dayang Sumbi. Oke. Lari-larian. Ah, Tumang. Ayo. Tumang. Nah. Oke, kita lanjut terus ya perjalanannya. Nah, di situ ada orang tua itu yang sudah panen bawang. Jadi bawangnya belum sempat diangkat semua di gudang, jadi dikumpulin di sini dulu. Itu dia. Ini ada berkisar 1 tonan lah ya. Jadi yang mau bawang nih, bawangnya gede-gede nih, yang mau bawang silakan. Bawangnya besar-besar tuh, bawang super. Aduh, harus jatuh. Lokasinya ini, lokasi nanam bawangnya. Ini lokasi nanam bawang yang pertama. Sana gubuk kita tuh. Oke, kita lanjut ya. Masih bercerita tentang kopi, karena kopi adalah salah satu komoditi yang menjadi komoditi ekspor. Jadi saya sangat menyukai tanaman kopi yang sangat produktif. Nah, ini dia. Tuh, ini kebun bawang milik orang tua saya. Di sana juga masih ada itu. Masih bawang juga. Tuh, bawang juga tuh. Ya, jadi di sana kita mau tanam, di seberang sana itu mau tanam kopi nanti, tapi belum tahu varietasnya varietas apa nanti. Kalau bibitnya nanti sudah tersedia, kita ada pesan bibit itu dari Aceh. Bibitnya bibit Gayo Super. Nanti kita akan semai di sini karena polybagnya sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti bibitnya cepat dapat. Saya beli di platform TikTok ya. Nih, saya bilang tadi ada bawang, ada apa namanya, terong Belanda. Nah, ini ngetop kali nih, terong Belandanya top sekali. Kita lewat sini aja ya. Ini dia ya, terong Belandanya. Ini mau panen kayaknya nih ya bawangnya ya. Udah sampai umurnya. Ini udah tanam yang kedua kali. Kita jalan motong aja.
saya ada bikin pembibitan. Pembibitannya sederhana. Untuk bibit ini yang biasanya ditanam di negara Brazil. Ini ada bibitnya ya. Ini yang biasa ditanam di Brazil. Buahnya besar-besar, lumayan besar ya. Beda dari ukuran yang biasa. Kita udah juga sediakan tanaman pelindung. Ini tanaman pelindung. Di bawah-bawahnya udah ada kopi ya. Di situ juga ada kopi. Di situ ada kopi. Di sela-selanya udah ada tanaman pelindung. Jadi ini nanti akan berprospek bagus jika diintegrasikan dengan pelindung yang tepat. Di sini juga ada pokat. Ini mau kita tanam juga. Ini pokat yang lumayan unggul, yang bibitnya langsung kita ambil di sana. Itu produksinya sangat-sangat bagus. Ya, ini yang saya bilang tadi, saya sudah siapkan pembibitan. Itu ada berkisar 2000 polybag yang nanti biji yang sudah datang kita akan tanam di sini. Nih, lahannya kita sudah siapkan karena rencananya kita itu mau menyiapkan bibit untuk mata tanam 10.000. Jadi luas lahan ini nanti kita akan tanam semua kopi, mau itu kopi yang varietasnya yang lebih baik lagi. Nah, ini kopi kita ya yang sudah berproduksi, ini berumur lebih kurang 3 tahun. Ini sudah lama nggak diambil nih, udah merah-merah nih karena 2 bulan nggak dipantau. Kayak gini kondisinya, ada yang sudah merah, ada yang kuning, ada yang masih hijau. Oke, sini saya ada nanam kopi. Kopinya yang varietasnya itu namanya Komasti. Komasti ini sudah berbuah ya. Ini sudah saya tanam bulan 9 di tahun 2001. Dan sekarang itu udah berumur berkisar 1 tahun lebih ya. Karena sebelum saya tanam itu ketinggiannya itu sudah di umur berkisar 8 bulan. Ini kopinya ya. Kopinya itu kita atur jaraknya itu berkisar 2 meter ya. Ini terus ke sana. Masih banyak lagi ya. Sela-selanya kita ada nanam ini untuk seling-selingan. Ini belum kering, nanti kalau udah kering kita ambil bibitnya. Nah, di tengah-tengahnya sengaja kita tanam. Oke. Mantap sekali ya. Ini nanti di tahun berikutnya buahnya akan sangat banyak. Nih kopinya lagi. Kita masih bersama kopi terus. Ya. Kita foto dulu. Foto ya. Oke. Sela-selanya masih kita biarkan dulu. Kita nanti mau gunakan ini sebagai lanjaran, mau kita tanam markisa.
Ini ya, ada pohon alpukat, buahnya lumayan banyak itu. Ini ya pohonnya ya. Ini kita tanam dulu tahun 2008. Masih ada buahnya itu, nanti kita ambil bijinya lagi kita tanam. Oke teman-teman, sekian dulu videonya ya. Nanti akan kita lanjut lagi dengan cerita yang sama. Kita masih di dunia perkopian. Kita akan riset terus, kita pelajari terus mengenai kopi ya. Kita akan pelajari terus, kita akan berbagi ilmu tentang kopi. Jadi sebelum kita tutup video ini, teman-teman silahkan tinggalkan jejak dengan subscribe, follow, like, dan komen ya. Kalau video ini bermanfaat silahkan di share. Oke, salam dari Kopiku Hitam. Terima kasih.